Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Ferdayanti. Saya dari kelas MA 20A1 Manajemen dengan NIM 1120100292. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen keuangan, yaitu manajemen modal kerja. Modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dengan demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Tujuan manajemen modal kerja yaitu mengelola aktiva lancar dan hutang lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima, yang menjamin tingkat likuiditas badan usaha. Di mana sumber-sumber modal kerja berasal, yaitu hasil operasi perusahaan, keuntungan pendek, penjualan aktiva tidak lancar, dan penjualan saham atau obligasi. Pembagian modal kerja. Modal kerja dapat dibagi menurut konsep. Yang pertama ada konsep kuantitatif, yang kedua ada konsep kualitatif, yang ketiga ada konsep fungsional. Konsep kuantitatif yaitu menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula dalam jangka waktu pendek. Konsep ini disebut modal kerja bruto. Konsep kualitatif yaitu merupakan selisih antara aktiva lancar di atas hutang lancar, atau merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditas. Konsep ini disebut modal kerja neto atau net working capital. Konsep fungsional yaitu ada menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan atau income dari usaha pokok perusahaan, dan yang terakhir menghasilkan pendapatan pada periode akuntansi dan periode masa depan. Aktiva lancar ada kas, surat-surat berharga, piutang, dan inventory. Hutang lancar ada hutang jangka pendek, hutang wesel, hutang perniagaan, dan hutang pada bank lain kurang 1 tahun. Perusahaan memiliki aktiva lancar di atas hutang lancar, maka perusahaan memiliki net working capital. Selanjutnya, penggunaan modal kerja. Semakin besar current asset dapat menutupi rentabilitas, semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya, semakin liquid. Dan yang terakhir ada pada kenyataan putaran kas masuk, kas inflow, dan putaran kas keluar atau cash outflows tidak selalu sinkron. Tetap perusahaan harus mempertahankan net working capital agar tetap liquid. Kelemahan modal kerja. Yang pertama ada kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Yang kedua ada menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien.
Yang ketiga ada jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Kelebihan modal kerja. Yang pertama ada melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan di dalam jangka pendek. Dan yang terakhir ada menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Selanjutnya ada membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo, memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktiva lancar. Dan yang terakhir ada memberikan pedoman yang sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisien yang baik. Tipe modal kerja. Yang pertama ada modal kerja permanen, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Yang kedua ada modal kerja variabel, yaitu ada modal kerja musiman, ada modal kerja siklis, dan selanjutnya ada modal kerja darurat. Modal kerja dapat dibiayai oleh yang pertama ada modal sendiri, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Selanjutnya ada pemilihan sistem pembelanjaan didasarkan pertimbangan laba dan resiko. Prinsip pembelanjaan, yaitu modal diperoleh sebagai pinjaman jangka pendek digunakan untuk membiayai modal kerja. Yang kedua ada modal diperoleh sebagai pinjaman jangka panjang digunakan untuk modal kerja dan investasi. Selanjutnya ada laba perusahaan dapat meningkat dengan dua cara, yaitu yang pertama ada meningkatkan pendapatan dari penjualan dan yang terakhir ada menurunkan biaya-biaya. Selanjutnya, resiko dapat diukur dengan menggunakan jumlah net working capital atau current ratio. Dan selanjutnya ada semakin besar jumlah net working capital, semakin liquid atau semakin kecil tingkat resiko. Profitabilitas dan resiko. Profitabilitas atau kemampuan menghasilkan laba diukur dengan revenue dikurangi biaya. Selanjutnya ada resiko diukur dengan profitabilitas perusahaan tidak mampu membayar hutang. Kemampuan aset menghasilkan laba. Yang pertama ada jika perusahaan ingin meningkatkan profitabilitas, maka tingkat resiko akan naik. Yang kedua ada jika ingin menurunkan tingkat resiko, maka harus menurunkan tingkat profitabilitas. Dan yang terakhir ada bagaimana cara meningkatkan profitabilitas dengan memanipulasi modal kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.